Halo, salam Jumat teman-teman. Teman tani, ini aku lagi ngumpulin pupuk ya, ngumpulin calon pupuk ya. Nah gini ya, pupuk ini sudah kita berapa bulan teman-teman kita kumpulin, ini udah bisa kita remesnya begini. Nah ini kita satukan ya, ini sama janggel jagung. Sama janggel jagung itu yang kita bikin ya. Jadi teman tani kalau bisa cara yang begini ini janggel jagung sama ini kita satukan ya, kita bikin pupuk ini. Karena pupuk organik ini penting sekali teman-teman ya. Kalau kita nggak ada pupuk yang lain, kita cukup pakai pupuk organik ini. Nah ini teman-teman, kemarin kita ambil satu truk ini, satu truk sama janggel jagungnya satu truk juga kita padukan di sini, kita tutup. Tapi ini kita jemur teman-teman, karena semenjak musim panas ini kita buka. Jadi nah akhirnya jadi begini teman-temannya. Ini tuh tinggal aplikasikan, ini sudah bagus. Ini tinggal naruh-naruh di bawah tanaman aja ya. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya di YouTube channel Wirata Daya ya. Karena ini penting sekali teman-teman, kita pertanian organik ini penting sekali. Karena mengingat pupuk mahal, pupuk itu mahal teman-teman ya. Kalau kita nggak rajin bikin pupuk kompos ini, karena pupuk kompos dari Jangkos ini lumayan bagus teman-teman ya. Apalagi ini kita arahkan untuk musim tanam itu nanti bulan 10 ya teman-teman ya. Bulan 10, bulan 11 kita musim tanam. Jadi sekarang ini mulai kita kumpulin pupuk-pupuk ini, kita karungi, kita jemur dulu, kita karungi lah. Nanti setelah itu udah dibajak baru kita tabur teman-teman ya. Karena kalau namanya pupuk kompos ini modalnya cukup sedikit ya teman-teman ya. Sedikit betul modalnya. Hanya kita ngupah mobil truk yang ke pabrik, kita ngasih uang bensin, uang solar aja untuk beli ini, bukan beli, bawakan ini, bawakan Jangkos ini. Kalau janggel jagung ini bisa minta teman-teman, kalau setiap ada orang panen yang dia itu lagi grentek, itu bisa kita minta sama yang punya, kita bawakan karung atau langsung kita tumpuk di situ aja. Kita kalau udah hancur kita ambil. Cuman kalau yang jauh tetap kita angkut teman-teman ya. Kalau kita bisa dapat satu truk atau dua truk aja udah luar biasa bagus teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman, kalau kalian yang minat bikin sendiri begini, itu lebih ringan teman-teman biaya kita. Tapi kalau petani sayur ini lebih bagus lagi kalau petani sayur ya. Tapi kalau petani sawit, karet, pisang ini mau banyak ya. Dalam satu pohon itu bisa kita kasih satu karung ya. Kalau penanaman sayur hanya bisa kira-kira 1 genggam atau 2 genggam cukup ya. Kalau untuk pohon sawit bisa 1 karung, karena sawit ini nyerapnya lambat teman-teman ya. Kalau sayur kan cepat. Kalau sayur cukup yang hancur-hancur ini, kalau yang sawit sama itu cukup yang begini. Yang sudah begini nggak apa-apa kasih di sawit atau karet yang begini nih ya. Nah tapi kalau sayur dikasih yang sudah hancur begini. Kalau di tanaman sayur dikasih yang sudah hancur. Jadi kalau teman-teman mau cara ini, dia pengolahan lahan itu ya diutamakan. Setelah lahan udah selesai diolah, baru kita tanam ya. Kita olah dulu. Lahan itu kita olah, kita tabur dolomit sama ini teman-teman, sama pupuk kompos ini. Setelah kita dolomit kita tabur, kompos kita tabur, baru kita tambahi kalau ada ya TSP ya. Kalau nggak ada cukup itu aja nggak apa-apa ya. Kalau ada TSP 36 campurannya
Habis itu kita biarkan ada beberapa hari, baru kita bedeng teman-teman ya. Kita bedeng, jadi jangan nunggu bedeng dulu baru kita pupuk. Kalau bisa kita tabur dulu semua, baru kita bedeng. Ya, jadi kalau itu bisa rata teman-teman ya. Tapi kalau kita bedeng dulu baru kita tengahnya kita kasih pupuk itu, kadang-kadang cuman akar tengah, akar pinggirnya enggak nyambung teman-teman, enggak tembus ya. Akar pinggirnya enggak tembus. Nah teman-teman, kayak gini udah hancurnya. Ini kita pejet aja udah hancur. Padahal ini baru 3 bulan teman-teman. Baru 3 bulan udah hancur begini. Nah ini ya, ini buktinya teman-teman, 3 bulan ini. Sudah 3 bulan udah hancur kayak gini. Ini tumpukan ini teman-teman sampai sana itu. Ya, jadi awalnya kemarin kita bungkus propal gitu, sama kita siram air sedikit, kasih urea kemarin ya. Kita kemarin kasih ureanya sekitar 10 kilo teman-teman. Kita tabur di atasnya, langsung kita tutup. Jadi sehingga jadinya begini ya. Cara kerja kita bikin pupuk kompos begitu teman-teman, nggak terlalu rumit, nggak ribet kita, nggak repot-repot ya. Jadi kalau kalian khususnya petani yang modalnya minim, yang petani sayur dan sebagainya, bikinlah pupuk kompos supaya meringankan biaya pertanian kita. Karena pertanian kita ini, mengingat zaman sekarang ini semua mahal teman-teman, harus kita cari terobosan untuk bikin pupuk kompos ya. Bikin pupuk kompos itu penting sekali. Terobosan namanya ya, namanya terobosan, supaya kita bisa menjangkau yang lebih banyak ya. Kalau kita beli pupuk bisa 10 karung, kalau bikin ini bisa 30 karung teman-teman, 30 sampai 40 karung. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di channel YouTube Wiratadaya di lain kesempatan. Oke, terima kasih.